Budak Bayangan bab 941 saatnya berlari. Sunni dimakamkan di bawah permadani kumbang gelap yang bergerak. Armornya sedang dikunyah, dan beberapa dari mereka entah bagaimana sudah masuk ke dalam, lama mereka yang setajam silet tenggelam ke dalam dagingnya. Sialan! Untuk sewaktu-waktu pikirannya terpencar, tetapi denyut rasa sakit yang tiba-tiba menjernihkannya. Dibutakan, Sunni bergidik dan mencoba bergerak. Tangannya untuk menutupi celah mata dari topeng tanpa ciri helmnya. Sudah terlambat. Salah satu serangga sudah bersembunyi masuk. Karena Sunni tidak bisa melihat apa-apa, dia baru menyadarinya ketika sesuatu yang dingin dan terus menyentuh hidungnya. Langsung menutup matanya, dan sepersekian detik kemudian, rasa sakit yang tajam menusuk wajahnya saat salah satu pipinya robek. Desiran jijik keluar dari bibir Sunni. Sambil menyentakkan kepalanya, dia merasakan kumbang itu jatuh, dan kemudian menangkapnya dengan mulutnya, menghancurkan bajingan itu di antara giginya. Rasanya seperti mengunyah baja, tetapi cangkangnya pecah dengan suara keras yang mengerikan, memenuhi mulutnya dengan pecahan tajam dan rasa pahit yang tak terlukiskan. Aduh! Akhirnya, dia berhasil melepaskan tangannya dari bawah kumpulan kumbang dan menutupi celah matanya dengan itu, lalu berjuang untuk berdiri. Sunni berhasil bangkit ayak, tetapi pada saat itu, gelombang serangan dadanya, terlempar kembali ke bawah. Rasanya seolah-olah dia sedang tenggelam. Beban berat dari sungai makhluk tak berujung menekannya ke bawah, membuatnya sulit bernapas. Setiap detik, jumlahnya semakin banyak, dan bebannya semakin tak tertampung. Di dalam gua yang gelap, bayangan yang menggelegak yang terdiri dari berjuta serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya naik seperti gelombang pasang, sudah termasuk sebagian besar terowongan. Permukaan serangga hitam yang menggeliat terus-terusan bersembunyi semakin tinggi, pecahan bola yang pecah sudah menghilang di bawah mereka. Suara gemerisik kaki kecil yang menggores batu berubah menjadi gemuruh-gemuruh, kemudian, sebuah tangan dalam gautlet lapis baja mengungkap permukaan. Api kimia yang digenggamnya menyala dengan api merah yang intens. Sambil menggeram, Sunni menyerbu kerumunan kumbang gelap yang menggeliat dan berhasil berdiri dengan terhuyung-huyung. Bahkan berdiri, dia setinggi pinggang di sungai yang keras dari cangkang hitam. Saat beberapa dari mereka terus menggigit dagingnya, dia melihat sekeliling sebentar. Butuh sepersekian detik baginya untuk melihat gua bawah tanah, yang dicat merah tua oleh suar terakhirnya dan dengan cepat tenggelam dalam gelombang bayangan. Dia telah memberhentikan Sein, jadi sekarang, yang tersisa untuknya, adalah lari. Bak sialan! Kenapa harus serangga? Suar di tangannya tergagap, aliran api merah yang dimuntahkannya dengan cepat semakin pendek. Tapi sebelum mati, dia sudah terjun ke dalam bayang-bayang, menghilang dari pandangan. Suar yang berkibar jatuh ke kumpulan kumbang gelap, dan langsung ditelan olehnya, sedikit cahaya terakhir menghilang dari gua yang tersembunyi, mungkin selamanya. Kembali ke terowongan utama, konvoi dengan pasti menunggu sesuatu berubah. Semua orang sudah dimuat ke dalam kendaraan, dan menunggu kapten kembali. Menit demi menit berlalu, tanpa ada kabar petunjuk. Kegelapan yang selalu hadir tetap sama. Di dalam Rhino, Luster sedang duduk dengan tenang di kursi pilot. Profesor Obel dan Beth sedang berada di area lounge, membicarakan sesuatu di antara mereka sendiri. Wanita muda itu melirik komunikatornya, lalu mengambil paket obat dari tasnya. Pada saat itu, sesuatu jatuh dari bawah atap, dan sesosok yang dikenalnya menabrak lantai, menghancurkan salah satu paduan kursi yang kokoh di dalam logam yang terjerat.
Yang mereka lihat hanyalah permukaan rusak dari baju zirah yang suram dan anggota tubuh yang berantakan. Berguling di atas bahunya dan melompat berdiri. Sunni membuang waktu sedetik untuk menjaga keseimbangannya. Lalu menyentakkan kepalanya ke samping untuk melihat luster. Tunggu apa lagi? Berkendara. Pergilah secepat mungkin. Sekarang. Detik berikutnya, seluruh gunung berguncang. Dan aliran debu berjatuhan dari atap terowongan. Mata Lustre melebar, dan dia mengirim APC ke depan tanpa mengajukan satu pertanyaan pun. Jika Kapten berteriak, keadaan menjadi sangat buruk. Beth dan Profesor Obel keduanya bangkit, dikejutkan oleh kedatangan Sunni yang tiba-tiba. Apa? Dia mengulurkan tangan ke arah mereka. Berhenti. Jangan mendekat. Saat Rino meluncur ke dalam bayangan, dengan cepat berakselerasi, sisa kendaraan segera mengikuti. Di dalam APC, Undying Chain menghilang menjadi hujan bunga api, membuat Sunni setengah telanjang. Tubuhnya yang ditutupi dengan luka kecil yang jelek, tetapi hampir tidak ada darah yang terlihat. Beberapa serangga hitam kecil jatuh ke lantai, dan dengan cepat dan kejam diinjak sampai mati olehnya. Meskipun demikian, bahkan setelah membuang kumbang-kumbang itu, Sunni tidak tampak lega. Melawan, dia semakin memucat, dan kemudian menutup, memuntahkan seteguk darah gelap. Beth maju melawan, melihat sekeliling untuk mencari obat dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Sunni memamerkan giginya sambil menggeram. Aku bilang mundur. Dengan itu, stiletto aneh muncul di tangannya. Bilahnya panjang, sempit, dan terlihat seperti kaca hantu. Tanpa ragu-ragu sedetik pun, Sunni membuat wanita muda dan lelaki tua itu terkejut sewaktu-waktu dengan menghentikan stiletto ke dirinya sendiri, dan menancapkannya ke dadanya. Hei, apa yang kamu? Jeritan kaget keluar dari mulut Beth, menenggelamkan erangan Sunni sendiri. Ah! Sial! Dia memutar Moonlight Shot di lukanya, menyebabkan seringai jelek muncul di wajahnya, dan kemudian menarik stiletto keluar. Tertusuk di atasnya adalah tubuh kumbang aneh dengan karapas hitam legam, cangkangnya pecah, hancur, dan berlumuran darah. Makhluk kecil itu hampir mencapai jantungnya. Beberapa saat kemudian, dan Sunni akan berada dalam lautan masalah. Dia menatap serangga mati itu selama beberapa saat, lalu menggigil. Gunung itu berguncang lagi, dan retakan muncul di atap terowongan tepat di depan. Sunni melihat melalui kaca depan APC yang melaju kencang dan menarik napas dalam-dalam, tidak memperhatikan rasa sakitnya. Waktunya untuk lari. Budak Bayangan bab 942 Gelombang Kegelapan. Ah, sakit. Sunni telah melarikan diri dari gua yang gelap dengan cukup cepat sehingga tidak dimakan hidup-hidup, atau bahkan dalam tingkat yang serius. Sama seperti dia bercanda, dia akhirnya hanya dimakan sedikit. Ada beberapa gigitan di tubuhnya dan satu di pipinya. Sejauh ini, luka yang paling serius adalah yang dia timbulkan pada dirinya sendiri untuk mendapatkan kumbang terakhir dari bawah kulitnya. Moonlight Shot telah memotong dalam, tetapi, dipandu oleh tangannya yang mantap, kehilangan jantungnya dan hal lain yang penting. Tetap saja, itu menyengat. Bukan karena Sunni punya waktu untuk memperhatikannya. Badak itu melaju kencang, hampir terbang melalui terowongan yang bergetar. Di sekelilingnya, kegelapan beriak dan bergeser, seolah di luar kendali. Rasanya seperti apa yang ada di dalam mereka, apapun itu, sedang kejang-kejang. Tidak persis dalam pergolakan kematian, tapi mungkin dalam penderitaan. Sunni cukup yakin bahwa pukulan yang dikirim Sein ke bola hitam tidak fatal bagi makhluk tak dikenal,
karena dia tidak pernah mendengar mantra itu mengumumkan pembunuhan. Sumber kegelapan sejati tidak hancur, hanya rusak, atau mungkin dibebaskan. Kapten, itu baru. Mendengar Luster memanggilnya, Sunny melihat ke depan dan melihat sosok asing muncul dari kegelapan. Itu adalah kerangka kendaraan pribadi tua yang berkarat, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Implikasinya membuat senyum pucat muncul di wajahnya. Itu rusak. Anomali aneh yang menahan mereka di dalam terowongan sepertinya sudah tidak ada lagi. Mereka benar-benar bergerak maju, bukannya melakukan perjalanan tanpa henti melalui lautan kegelapan yang tidak pernah berakhir. Menghancurkan bola hitam benar-benar telah merusak ikatannya. Dia menghela napas gemetar. Jika dia tidak menerima pesan dari luar, keadaannya mungkin akan berbeda. Sunny akan menjelajah ke lorong samping pada akhirnya, tapi mungkin tanpa meninggalkan salah satu bayangan. Bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan membawa para irregular lainnya bersamanya. Kemudian, mereka akan mati. Sebenarnya, dia masih berjuang untuk percaya bahwa semua orang selamat, untuk sekarang. Kita belum keluar dari terowongan. Tiba-tiba kedinginan, dia menatap Luster dan berkata, kecepatan tertinggi. Keluarkan kami dari sini. Badak itu melintas melewati kendaraan berkarat itu, mendorongnya ke samping dengan ramnya. Konvoi lainnya mengikuti, dan tak lama kemudian, mereka bisa merasakan lantai terowongan mulai miring ke atas. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, jadi Sunny menganggapnya sebagai pertanda baik. Sayangnya, hal-hal baik telah berakhir setelah itu. Gunung itu sepertinya mulai hidup di sekitar mereka. Itu bergetar dan bergetar, semakin banyak retakan muncul di dinding dan atap terowongan. Di beberapa titik, salah satu tembok runtuh tepat saat kendaraan terakhir melewatinya, dan banjir sesuatu yang gelap dan menenangkan mengalir ke lorong bawah tanah. Sunny bergidik, menyadari bahwa itu adalah kumbang. Gelombang mereka mengalir deras ke dalam terowongan seperti sungai cairan hitam. Namun, cairan itu berperilaku seolah-olah memiliki makhluk jahat. Alih-alih menyebar ke segala arah seperti air, tampaknya sengaja terburu-buru mengejar konvoi. Di depan, retakan yang dalam muncul di bagian lain dinding, dan beberapa tubuh mungil jatuh dari sana di jalan. Omong kosong. Yang bisa dilakukan Sunny hanyalah berdoa agar mereka melewati retakan yang tumbuh dengan cepat sebelum dinding batu itu hancur. Entah bagaimana, mereka melakukannya. Pada saat itu, sepertinya seluruh terowongan siap runtuh. Transportasi sipil berjuang untuk mengikuti badak, mendaki jalan yang bergetar. Di belakang mereka, banjir kumbang gelap yang tak berujung semakin cepat, membengkak saat aliran baru mereka mengalir masuk. Debu dan potongan batu menghujani dari atas, tapi di depan mereka, di kejauhan, sebuah lingkaran cahaya redup muncul. Keluar. Di luar masih malam, tapi setidaknya ada bintang-bintang, api hantu aurora, dan bahkan mungkin bulan. Meski kecil, perbedaan antara kegelapan sebenarnya dari terowongan bawah tanah dan kegelapan dunia luar terlihat jelas. Mereka hampir berhasil. Tidak, mereka akan berhasil. Sunny menggertakkan giginya saat melihat pintu keluar yang jauh mendekat sementara terowongan di sekitar mereka runtuh. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Akhirnya, Rino menembak melalui lubang bundar, melarikan diri ke dalam dinginnya malam kutub. Hamparan luas langit hitam tampak di atas, terlihat lebih indah dari sebelumnya. Sunny menyeringai penuh kemenangan. Kemudian, seringainya menghilang. Akhirnya bisa melihat, dia mengirim bayangannya untuk melihat keluar, dan mempelajari sekelilingnya.
Terowongan itu membawa mereka cukup tinggi ke pegunungan. Di belakang mereka, lereng batu retak dan pecah, dengan batu-batu besar menggelinding ke jurang yang dalam dengan suara yang memekakkan telinga. Sungai kegelapan mengalir keluar dari gunung, semuanya berputar untuk membidik konvoi yang melarikan diri. Kumbang terkutuk itu terus mengejar mereka sampai sekarang. Nyatanya, arus luas serangga hitam tampak lebih mirip anggota badan makhluk kolosal daripada kawanan makhluk kecil. Mereka menggeliat dan merayap, tampak seperti tentakel raksasa. Sangat mirip dengan tentakel yang dapat diciptakan Sunni sendiri, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyebar melalui dadanya yang terluka, dan terlambat memanggil rantai kematian kembali. Pertarungan mereka mungkin belum berakhir. Tapi bagaimana dia bisa melawan sesuatu seperti itu? Tidak, satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah lari. Bahkan Casey mengatakan bahwa dia harus lari. Jadi, itulah yang Sunni rencanakan. Untungnya, armada itu tampak sedikit lebih cepat daripada banjir kegelapan. Oh sial! Mendengar teriakan Luster, Sunni merasakan Rhino itu berhenti tiba-tiba. Itu sangat keras dan tiba-tiba sehingga dia terlempar, sementara Beth dan Profesor Obel meringis di kursi mereka, diikat dengan tali yang kuat. Apa yang dia lakukan? Apakah bajingan itu kehilangan akal sehatnya? Bahkan sebelum berdiri, Sunni memerintahkan bayang-bayangnya untuk memalingkan muka dari gelombang kumbang hitam yang mendekat dan mencoba melihat apa yang membuat Luster berhenti. Apa yang mereka temukan membuatnya mengucapkan kutukan. Sialan semuanya. Tepat di depan mereka, ada ngarai luas yang tampak begitu dalam sehingga mungkin saja tidak berdasar. Ada jembatan kendaraan yang panjang dan lebar yang menghubungkan kedua sisi ngarai. Sayangnya, jembatan itu telah runtuh di beberapa titik di masa lalu, mungkin beberapa dekade yang lalu. Sekarang, yang tersisa hanyalah sepotong jalan rusak yang menggantung di atas jurang yang gelap, dan Rhino berhenti dengan berbahaya hanya beberapa meter dari tepi. Budak bayangan bab 943 tidak ada jalan maju. Terkutuklah. Sunni menghadapi jurang gelap ngarai, pikirannya kosong. Sedetik berlalu dalam kesunyian yang mencengangkan, lalu yang lainnya. Akhirnya, dia berbalik dan melihat ke belakang, seolah-olah mampu menatap lambung lapis baja Rhino. Yang dia, di satu sisi. Di sana, di belakang AFC yang berat, kendaraan lain dari konvoi itu menginjak rem, dikejar tidak saling menabrak. Mereka berkerumun di jalan pegunungan, salju menari-nari di bawah sorot lampu depan yang sempit. Dan di belakang konvoi, bayangan banjir mengalir deras ke depan, merentangkan tentakelnya ke arah mereka. Mereka mungkin punya waktu 1 menit sebelum masa kumbang hitam mencapai kendaraan belakang. Kali ini, Sunni tidak akan bisa melindunginya. Dia mungkin berhasil memusnahkan ratusan, atau bahkan ribuan serangga mengerikan, tetapi, itu akan seperti setetes air di lautan. Tak satu pun dari serangannya akan mampu menangani gelombang raksasa bayangan dengan bahaya yang serius. Terutama karena, seperti dugaan Sunni, kumbang secara teknis tidak hidup. Tidak hanya dia tidak mendengar mantra mengumumkan pembunuhan sambil membunuh beberapa orang yang terseret ke dalam baju besinya. Tetapi fakta bahwa makhluk terkutuk itu melakukan perjalanan melalui bayangan-bayangan berarti bahwa mereka entah bagaimana mirip dengan benda mati. Sunni hanya bisa membawa mereka dibawa melalui Shadow Step. Apa yang membunuh sekelompok serangga yang bahkan tidak hidup? Kapten, apa yang harus kita lakukan? Sunni melirik Luster, lalu berkata dengan suara serak, apalagi? Lari. Kita harus lari.
Kemudian, dia diam-diam menghilang ke dalam bayang-bayang. Sesaat kemudian, Sunny sudah berdiri di tepi jalan rusak, memandang ke jurang tak berdasar di bawah. Dinginnya malam kutub membelai kulitnya, dan angin kencang langsung mencoba mendorongnya ke bawah. Di belakangnya, gelombang kumbang hitam melahap permukaan jalan yang retak, semakin dekat, dan gunung terus berguncang, meletus dengan banjir kegelapan. Ngarai itu memiliki lebar antara 1 hingga 200 meter, dengan lereng vertikal curam yang membentang jauh ke bawah. Tidak ada jalan sekunder untuk mengitari ujungnya atau turun ke dasarnya, hanya jembatan yang rusak dan perpecahan besar yang memisahkan armada dari sisi yang berlawanan. Sunny menggertakkan giginya. Tidak ada banyak waktu untuk berpikir, jadi dia melakukan hal pertama yang terlintas di benaknya, bahkan tanpa berhenti untuk mempertimbangkan apakah mungkin untuk melakukannya. Jika tidak mungkin, dia hanya perlu mengubahnya. Esensinya melonjak, mengalir melalui nadinya dengan kecepatan luar biasa, dan kemudian mengalir keluar. Wajahnya memucat saat matanya berubah menjadi 2 kolam tanpa cahaya. Sama seperti kegelapan yang dimuntahkan oleh gunung bergerak, bayang-bayang yang menutupi lerengnya juga bergerak. Keruh yang dalam menenggelamkan ngarai yang dalam mendidih, mengalir ke atas. 2 pilar hitam tiba-tiba menerobos salju yang menutupi sisi jalan yang hancur dan naik ke langit, tumbuh semakin tinggi setiap detik. Pada saat yang sama, gelombang bayangan yang mengalir deras dari bawah mencapai tepi jembatan yang rusak dan membengkok, membeku sesaat di atas ngarai tak berdasar seperti gelombang yang akan pecah. Tapi, bukannya pecah, bayang-bayang terus menyebar ke depan dan mengeras, seolah membentuk jalan gelap di atas jurang, jika tidak ada jembatan untuk mereka seberangi. Sunny hanya perlu membangun jembatannya sendiri. Dia menghabiskan begitu banyak esensi sehingga jiwanya merasa seolah-olah berada di bawah tekanan. Namun, bukannya melambat, Sunny menggandakan usahanya. Di sisi terjauh ngarai, 2 pilar lagi menjulang, dan gelombang bayangan lainnya membentang ke udara, tumbuh meter demi meter untuk bertemu dengan yang pertama. Tentakel panjang kegelapan melesat dari puncak pilar, berubah menjadi rantai yang tidak bisa dipatahkan. Dari mereka, lusinan rantai yang lebih kecil berjatuhan, melebur ke permukaan hitam jembatan yang tumbuh. Sunny tidak peduli dengan seberapa banyak esensi. Bagaimanapun, dia khawatir tentang integritas struktural dari konstruksi yang tergesa-gesa, dan kecepatan yang dengannya dia dapat menghubungkan 2 bagian itu. Tidak banyak waktu tersisa. Tetapi hanya ada sedikit orang di dunia yang tahu lebih banyak tentang membentuk koneksi dari rantai. Lagi pula, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di kerajaan harapan yang hancur, bepergian dari satu pulau ke pulau lain melintasi rantai surgawi yang mengikat mereka bersama. Di rantai bersama, tak terpisahkan, dan lebih kuat karenanya. Mungkin ada beberapa pelajaran filosofis yang bisa dipelajari dari itu semua, tapi Sunny terlalu sibuk untuk peduli. Sambil mengerang, dia melangkah ke samping dan melambai ke Luster, yang menatapnya melalui kaca depan Rhino. Menyetir, pemuda itu menatapnya dengan mata terbelalak. Lalu melirik ke jalan hitam menakutkan yang menggantung di atas jurang, tidak terhubung ke apapun dan hanya ditopang oleh puluhan rantai yang berayun. Kemudian, dengan tangan gemetar, dia mengirim APC itu menggelinding ke depan. Roda besarnya segera meninggalkan aspal retak dari jalan rusak dan menyentuh permukaan hitam jembatan bayangan. Jalan bayangan yang termanifestasi bergetar sedikit, tapi bertahan. Itu menanggung beban penuh badak, dan kemudian kendaraan berikutnya yang melaju ke atasnya. Dan kemudian, selanjutnya.
Segera, seluruh armada meninggalkan tanah padat dan memasuki jalan udara yang dibangun oleh Sunni. Dia meraih pegangan logam pada palka kendaraan terakhir dan membiarkan momentumnya menariknya bersamanya, lalu naik ke atapnya dan menabrak paduan dingin. Setelah beberapa detik, Sunni menoleh ke belakang, ke gelombang kegelapan yang mendekat. Itu sudah sangat dekat, terlalu dekat. Di suatu tempat di depan, badak itu hampir mencapai ujung jalan bayangan yang tumbuh. ABC bergerak lebih cepat daripada kemampuan Sunni membuat jembatan itu terlihat, tapi untungnya, bagian kedua dari jalur itu sudah dekat. Kedua sisi jembatan hitam itu terhubung dan menyatu satu sama lain hanya beberapa detik sebelum badak besar itu berguling melewati lapisan tak terlihat dan terus melaju ke depan tanpa jeda. Segera setelah itu, Lustre menghembuskan napas gemetar saat roda Rhino menyentuh tanah padat di sisi lain ngarai. Sunni merasa hampir pingsan, tapi memaksa dirinya untuk tetap benar-benar fokus. Di belakangnya, berjuta kumbang gelap sudah merangkak melintasi jembatan bayangan. Ombak mereka hampir setengah jalan, memberikan tekanan yang begitu besar pada rantai sehingga beberapa di antaranya siap untuk dipatahkan. Bajingan! Pada saat itulah kendaraan yang ditumpanginya bergetar saat melintas di antara dua tiang tinggi berwarna hitam. Melihat ke belakang, Sunni menyeringai. Ini adalah jembatan tol. Bayar atau mati. Setelah dipikir-pikir, mati saja. Dengan erangan pelan, dia melepaskan kumpulan bayangan yang mengikuti keinginannya, memungkinkan mereka untuk kembali ke bentuk non-materi alami mereka. Rasa penangguhan hukuman yang mendalam hampir membuatnya tersandung dari atap kendaraan yang bergerak. Jembatan bayangan tiba-tiba berubah menjadi hantu, runtuh menjadi tak berbentuk, dan kemudian menghilang ke dalam malam. Segudang kumbang gelap jatuh, dan bahkan lebih banyak dari mereka terus mengalir di depan lereng gunung yang babak belur, terjun ke jurang ngarai seperti air terjun kegelapan murni. Tapi armada itu aman, itu terus bergerak maju, membuat jarak semakin jauh antara dirinya dan apapun yang pernah tinggal di jaringan terowongan tua. Sunni menghela napas berat, lalu telentang di atas atap kendaraan militer, memandang permadani bintang dingin di kejauhan. Petik 1. Tidak ada lagi terowongan. Terkutuk pernah. Saya harap, budak bayangan bab 944 aman dan relatif sehat. Setelah gunung yang tidak menyenangkan menghilang dari pandangan, tersembunyi oleh lereng bersalju dan kegelapan malam kutub yang biasa. Bukan kegelapan sejati yang tak terduga yang baru saja mereka hindari, konvoi akhirnya berhenti. Di sekitar mereka ada pemandangan pusat Antartika yang sudah tidak asing lagi. Jauh di dalam pegunungan, mereka untuk sementara terlindung dari angin oleh tebing yang menjorok, dan telah mencapai area luas yang cukup cocok untuk dijadikan tempat perkemahan. Kendaraan perlu diperiksa setelah ledakan gila baru-baru ini, dan orang-orang perlu waktu untuk sadar. Ditambah lagi, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Sunni harus mengintai daerah itu, menentukan lokasi mereka di peta, dan menemukan rute ke depan. Dia juga perlu memastikan bahwa tidak ada segerombolan makhluk mimpi buruk di dekat atau menuju ke arah mereka, dan melakukan ribuan hal lainnya. Aku tidak mau. Membuat jembatan bayang-bayang telah menghabiskan banyak esensinya, tetapi tekanan mentalnya jauh lebih buruk. Sunni merasa lelah dan malas, tapi dia tidak punya pilihan selain langsung sibuk. Berguling dari atap kendaraan militer, dia mendarat di salju, menghela nafas, dan mengirim bayangannya untuk menjelajah.
Pada saat itu, anggota kohotnya dan orang lain sudah keluar dari angkutan mereka. Beberapa pergi mendirikan kemah dan mencari pos jaga yang bagus, sementara beberapa menuju ke arahnya dengan wajah rumit. Tak lama kemudian, dia dikelilingi oleh irregular. Beberapa dari mereka tampak lega menemukannya aman dan relatif sehat, yang lain sebagian besar penuh dengan pertanyaan. Luster, yang telah menyaksikan lebih dari yang lain, adalah yang pertama berbicara, "Kapten, Tuan. Itu sesuatu yang lain." Sunni hanya mengangguk, setuju dengan pemuda itu, untuk suatu perubahan. Luster ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tapi, sebenarnya ada apa?" Dia menatap Sunni, dan menambahkan dengan suara serak, "Maksudku bukan jembatan luar biasa yang kamu buat, maksudku, hal lain. Yang hampir melahap kita." Sunni tidak menjawab untuk sementara waktu. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke selatan dengan ekspresi gelap. "Aku tidak tahu, tapi dia punya beberapa ide." Makhluk yang tinggal di terowongan tua itu terlalu besar dan kuat untuk menjadi makhluk mimpi buruk yang sederhana. Itu sangat mengingatkannya pada Crimson Terror of the Forgotten Shore, jadi, mungkin, itu juga teror, yang tertidur untuk berevolusi menjadi Titan. Atau mungkin Titan yang sedang dalam proses evolusi ke peringkat yang lebih tinggi. Atau mungkin itu adalah makhluk yang telah memasuki proses evolusi, hanya untuk dilahap dari dalam oleh kekejian yang berbeda dan lebih berbahaya. Bagaimanapun, Sunni yakin bahwa dia dan Sein telah mengacaukan seluruh proses, entah bagaimana, dan bahkan hidup untuk menceritakan kisah itu. Berbicara tentang Sein, dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Kumbang terkutuk itu tidak melukainya secara serius, tetapi dia telah berdiri lebih dekat ke bola hitam yang menakutkan itu, entah itu hati, telur yang mengerikan, atau kepompong ketika bola itu pecah. Sunni belum pernah melihat shadow-nya sejak itu. Dia juga penasaran mengapa pedang batunya yang patah berhasil merusak bola ketika penglihatan kejam gagal. Sunni tahu bahwa Sein tidak dihancurkan, karena dia merasakannya kembali ke jiwanya yang tak bercahaya setelah dipecat, tetapi dia mungkin mengalami kerusakan parah. Sunni memberikan beberapa perintah kepada irregular, memeriksa Profesor Obel, dan kemudian mencari tempat yang sunyi untuk mencari tahu. Agak gugup, dia memanggil Sein, tapi tidak ada yang terjadi. "Kutukan, sama seperti aku engkau, ya? Ada yang tidak beres." Ketidakhadiran iblis yang pendiam terasa berbeda dari biasanya ketika bayangan yang terluka tidur dalam api hitam yang memelihara, memperbaiki diri mereka sendiri. Dia hampir tidak bisa merasakannya sama sekali. Prihatin, Sunni terjun ke laut jiwa, menatap keempat matahari gelap dari inti bayangannya selama beberapa saat, lalu memanggil Rune. Bayangan, Marble Sein, Soul Serpent, mimpi buruk. Rune yang menggambarkan ular tidak bernyawa, menunjukkan bahwa itu di luar kendalinya. Sains, bagaimanapun, tampak normal. Dia berkonsentrasi pada namanya dan membaca, bayangan, Sein Marmer. Shadow Rank, naik, bengkok. Dia bahagia sekaligus putus asa. Kelas bayangan, iblis. Semuanya tampak normal. Namun, di ujung bidang rune yang berkilauan, serangkaian rune baru muncul. Jantung Sunni berdetak kencang, Marble Sein berkembang. Apa? Dia tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, lalu menghela nafas. Jadi begitu. Meninggalkan laut jiwa, Sunni mendongak, menghirup udara dingin malam kutub, dan tersenyum miring. Dia bahagia sekaligus putus asa. Sein pernah naik ke kelas yang lebih tinggi sebelumnya, setelah membunuh Forsaken Knight.
Saat itu, dia telah merobek permata gelap yang aneh dari dadanya, dan memakannya. Kemudian, bayangannya yang telah menjadi monster yang bangkit pada saat itu, menghilang kembali ke dalam jiwanya untuk memasuki proses evolusi. Sein pasti mendapatkan sesuatu dari Darkspear juga. Sunny sangat gembira mengetahui bahwa dia berevolusi sekali lagi, bertanya-tanya seperti apa wujud ksatria bayangannya, dan kekuatan apa yang akan dia dapatkan. Namun, dia juga ingat bahwa, terakhir kali, evolusinya ke kelas yang lebih tinggi telah berlangsung selama lebih dari sebulan, merampas dukungannya selama perang saudara di Bright Castle. Kali ini juga, dia akan ditinggalkan tanpa ajudan terkuatnya untuk sementara waktu. Sein pasti tahu itu juga, jadi kali ini, dia tidak kembali ke inti jiwanya atas keinginannya sendiri, malah memilih untuk tetap berada di dunia nyata untuk membantunya. Namun, Sunny sendiri yang memecatnya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia menghela nafas. Yah, lagi pula tidak ada pilihan lain. Itulah satu-satunya cara untuk membawanya kembali ke konvoi dengan selamat. Dan sekarang, keselamatan konvoi berada tepat di pundaknya, dan sendirian. Istirahatlah dengan baik, Suci. Kamu pantas mendapatkannya. Ketika dia kembali, kekuatannya pasti akan jauh lebih besar. Sunny akan membutuhkan semua kekuatan itu untuk bertahan hidup selama sisa kampanye Antartika, tapi untuk saat ini. Untuk saat ini, dia harus memimpin konvoi sepanjang sisa perjalanan ke Airbus Field tanpa shadow setianya. Kalau begitu, lebih baik aku sibuk. Tidak ada gunanya jika orang suci kembali hanya untuk melihat bahwa kita masih terjebak di suatu tempat di pegunungan. Tidak sama sekali. Kita berdua akan menjadi Ascended Devils, jadi aku harus bekerja keras untuk kau tahu tidak dibayangi oleh bayanganku sendiri. Dia melihat ke bawah dan mendesah pahit. Lagi, budak bayangan bab 945 jalan di depan. Entah bagaimana, hampir semua orang di konvoi itu masih hidup. Melihatnya dari atap Rhino, Sunny merasa terbebani sekaligus terkejut. Dia tidak benar-benar berharap untuk sampai sejauh ini ke pegunungan tanpa menderita banyak korban. Apakah dia seharusnya merasa bangga pada dirinya sendiri? Mari kita coba tetap seperti ini. Kalau begitu, saat ini, bayangannya sudah mendaki puncak terdekat, membuatnya bisa mengamati daerah sekitarnya. Terowongan yang mereka tinggalkan mungkin tidak ada habisnya, tapi ternyata, itu sebenarnya cukup panjang. Lebih dari itu, ia memotong langsung melalui pegunungan bukannya berkelok-kelok di sekitar ngarai dan ngarai. Akibatnya, dan karena perjalanan hari-hari sebelumnya, konvoi berhasil menutupi banyak wilayah dan lebih dari sepertiga jalan menuju lapangan Airbus. Sayangnya, kabar baik berakhir di sana. Itu meresahkan. Sunny melirik ke layar komunikatornya, lalu naik kembali ke bagian dalam APC dan membuka peta pusat Antartika sebagai proyeksi di ruang komando. Mereka telah mencapai tepi bagian yang telah dia tandai di bunker yang ditinggalkan. Dari sini dan seterusnya, yang harus dilakukan Sunny hanyalah peta stok, yang tidak terlalu detail, dan di atas semua itu sudah ketinggalan zaman. Pertempuran antara orang suci dan Titan telah mengubah topografi seluruh wilayah, dan ada efek dari rantai mimpi buruk itu sendiri yang perlu dipertimbangkan juga. Tentu saja, dia selalu bisa mengulangi prosesnya dan memperbarui peta dengan bantuan bayangannya lagi. Itulah tepatnya yang dia rencanakan. Dan mengapa suasana hatinya saat ini sangat buruk? Sambil mendesah, Sunny mulai memberi tanda baru pada proyeksi. Tak lama kemudian, posisi konvoi dikelilingi oleh lautan garis merah dan simbol yang membentang jauh ke utara,
nyaris tidak ada warna hijau di antaranya. Kutukan, jalan di depan. Akan sulit, untuk sedikitnya. Mereka pasti relatif dekat dengan tempat di mana ketiga orang suci dari tentara evakuasi pertama telah melawan binatang musim dingin, Goliat, dan Legiun berbisik, melenyapkan Titan yang terakhir. Gempa bumi yang dihasilkan telah menghancurkan sebagian besar pegunungan dan mengacaukan daerah sekitarnya. Sunni sedang mencoba mencari cara agar konvoi bisa melewati kekacauan itu, tapi tampaknya mustahil. Sebagian besar jalan hancur, dan yang tersisa terkubur di bawah puing-puing berat. Longsoran, tanah longsor, dan longsoran batu ada di mana-mana, membentuk kembali lanskap. Kerusakan di sini jauh lebih parah daripada yang diperkirakan Sunni. Dan tentu saja ada makhluk mimpi buruk. Seluruh area penuh dengan mereka, dan dia telah melihat setidaknya 2 lusin gerbang aktif, dengan lebih mungkin tersembunyi dari pandangan oleh medan yang terbalik. Sunni tidak yakin Rhino bisa melewatinya, apalagi kendaraan sipil. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menemukan rute yang aman, sepertinya tidak ada yang bisa ditemukan. Suasana hatinya menjadi gelap. Setelah beberapa saat, Sunni memutuskan untuk mendapatkan sepasang mata baru untuk melihat peta, atau lebih baik lagi, beberapa. Dia memerintahkan Irregular untuk berkumpul di APC, dan mengundang Sersan Gere juga. Profesor Obel sudah ada di sana, jadi Sunni hanya meminta lelaki tua itu untuk bergabung dengannya di ruang komando. Segera, semua orang tiba, dan rapat strategi improvisasi dimulai. Hasilnya sama mengganggunya seperti yang diharapkan Sunni. Sepertinya tidak ada yang punya ide bagus tentang bagaimana melanjutkan. Don saat ini menunjuk ke titik tertentu di peta. Jika kita bisa menggunakan ekos kita untuk memimpin makhluk mimpi buruk lebih dalam kengarai, kita mungkin bisa melewati gerbang ini tanpa dikerumuni oleh musuh. Dari sana, kita bisa mengikuti jalan tambahan ke celah dan mendapatkan beberapa ruang bernafas. Samarah menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kita berhasil menghindari makhluk mimpi buruk, kau melebih-lebihkan transportasi sipil. Sebagian besar dari mereka tidak akan berhasil di medan yang sangat berat ini. Kami sudah berjuang untuk menjaga agar mereka tidak hancur, dan seluruh bentangan pegunungan ini pada dasarnya adalah halang rintang berintensitas tinggi. Dia menghela napas, lalu menatap Sunni dengan ekspresi muram. Ada satu hal lagi yang juga dilupakan oleh semua orang. Sel bahan bakar. Mereka belum habis, tapi melalui tantangan seperti itu akan membuat mereka tertekan, yang menurut saya tidak mampu kita tanggung. Mengemudi melalui pegunungan adalah satu hal. Mengemudi melalui zona bencana adalah hal lain. Sunni mengerutkan kening, lalu melirik Sersan Gere. Tidak bisakah kita mengimprovisasi sesuatu untuk mengisi daya transportasi? Prajurit itu ragu-ragu untuk beberapa saat. Akhirnya, dia menghela nafas. Kita dapat mengkanibal kendaraan militer, jika perlu. Sistem tenaganya tidak sepenuhnya kompatibel, tetapi dengan bantuan Kim dan Samara yang bangkit, semacam konverter dapat dipasang. Para prajurit dapat bergabung dengan para pengungsi di dalam transportasi, tetapi, terlepas dari hilangnya kemampuan pertahanan yang jelas, ada faktor lain yang menentang solusi itu. Cadangan energi kita sendiri tidak terlalu tinggi, dan transportasi jauh lebih haus daya. Jadi itu tidak akan menjadi perubahan drastis, mungkin perbedaan sekitar 100 km lagi, dalam cuaca sedingin ini. Sunni menghela napas berat, memikirkan solusi lain. Ada berbagai macam ide liar di kepalanya, seperti menumpang salah satu transportasi ke Nikmah dan membiarkan kuda hitam itu menariknya seperti pekerjaan membosankan.
Badak juga bisa mengaturnya. Sial, dengan tali kekang yang tepat, Sunny mungkin bisa menarik salah satu transportasi itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan untuk dilihat. Dia meringis. Bergabunglah dengan tentara, katanya. Anda akan mendapatkan banyak poin kontribusi. Katanya, terkutuklah semuanya. Apakah itu sebabnya dia menjadi perwira? Untuk diikat ke dalam kuk terkutuk dan menarik gerobak seperti lembu yang dimuliakan? Lagi pula, ide itu konyol. Tentu. Secara teori mungkin untuk menarik transportasi sipil jika mereka kehilangan daya. Tetapi bagaimana dengan pemanas? Bagaimana dengan cahaya? Bagaimana warga sipil bisa bertahan ratusan kilometer perjalanan melalui pegunungan, di tengah malam kutub, tanpa hal-hal itu? Pada saat itu, Lustre tiba-tiba berbicara, ada opsi yang kita semua abaikan, bukan? Salah satu yang tidak hanya layak, sejauh menyangkut medan, tapi juga akan membawa kita ke lapangan Erebus dalam sehari. Yang lain memandangnya dengan bingung, sementara wajah Sunny menjadi gelap. Pria muda itu tersenyum malu-malu, lalu menambahkan, maksudku, aku tahu itu berisiko, tapi tepat di bawah hidung kita. Dengan itu, dia menunjuk ke peta. Di sana, di ujung pegunungan, garis merah tebal membentang jauh ke utara. Jalan Raya Pesisir. Budak Bayangan bab 946 Rute Pemandangan. Jalan Raya Pesisir, benda terkutuk itu. Sunny tentu saja sadar bahwa bepergian melalui jalan raya adalah sebuah pilihan. Pilihan yang luar biasa, bahkan, mengingat jalan raya itu lebar, datar. Dijaga dalam kondisi baik, dan terbentang hampir sampai ke tepi paling utara pusat Antartika saat mengitari seluruh daratan antara pegunungan dan lautan. Tapi justru itulah masalahnya. Dibangun di sepanjang pantai, keduanya sangat dekat dengan air dan benar-benar terbuka. Di sini, di pegunungan, mereka tersembunyi dari sebagian besar makhluk mimpi buruk yang beraksi di medan, dan dapat digunakan untuk keuntungan mereka. Di luar sana di pantai, tidak ada yang melindungi mereka dari gerombolan kekejian, baik yang di darat maupun yang berlindung di bawah ombak. Sersan Gere dan orang-orang yang selamat dari konvoi awal yang jauh lebih besar dapat membuktikan kengerian jalan raya pesisir. Mereka baru saja lolos sekali, kehilangan beberapa angkutan besar dan setiap anggota pengawal mereka yang bangkit dalam prosesnya. Memang, prajurit itu tampak sangat tegang atas saran Lustre. Dengan segala rasa takut, Anda tidak tahu apa yang Anda targetkan. Tempat itu adalah jebakan maut. Beberapa dari kami berhasil bertahan dalam perjalanan yang lebih pendek menjebak jalan raya daripada yang Anda usulkan, dan bahkan itu adalah suatu keajaiban. Lustre tembus bagian belakang kepalanya. Ya, tapi situasimu saat itu berbeda. Gere mengernyit. Bagaimana? Pemuda itu memandangnya dengan heran. Maksudku, kesepiannya sudah jelas. Kapten tidak menyendiri. Apa? Sunny menatap Lustre selama beberapa saat, mencengkeram. Apakah si bodoh akhirnya kehilangan akal sehatnya? Namun, reaksi Sersan Gere terhadap tuduhan konyol itu di luar dugaannya. Alih-alih mengejek kilau, prajurit itu menunduk dan berdeham karena malu. Yah, itu benar, memang. Sunny mengerjap beberapa kali. Terima kasih atas mosi kepercayaannya, tapi aku bukan pembuat keajaiban. Aku juga takut dengan jalan raya pesisir. Ada alasan mengapa dia memilih perjalanan yang jauh lebih lama, jauh lebih sulit melalui pegunungan. Bahkan jika jalan raya menawarkan jalur yang nyaman ke tujuan mereka, ada risiko yang jauh lebih tinggi untuk menabrak sesuatu yang tidak ada dari mereka yang siap untuk menanganinya.
Dari gerombolan makhluk mimpi buruk yang mirip dengan awan pemangsa hingga teror terkutuk yang telah membantai setiap jiwa yang hidup di LO49. Hingga kengerian lain yang tak terhitung jumlahnya yang tidak diketahui siapapun. Bahkan bertemu dengan Titan bukanlah hal yang mustahil. Binatang musim dingin ditahan di suatu tempat di utara oleh Saint Tiris, tetapi lokasi monster yang ditetapkan Komando Angkatan Darat sebagai Goliath saat ini tidak diketahui. Tidak ada yang menghentikan bajingan itu muncul saat konvoi terjebak di tempat terbuka. Namun bepergian melalui pegunungan ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan Sunny, meskipun kebiasaannya selalu mengharapkan yang terburuk. Sekarang, dia telah berhasil memimpin konvoi ke hampir semua kemungkinan situasi mengerikan yang seharusnya mereka hindari dengan tidak memilih jalan raya. Dengan jalan di depan yang hampir tidak dapat dilalui dan angkutan sipil berantakan di jalan pegunungan yang curam dan tidak dapat diandalkan. Rute yang lebih berbahaya mulai terlihat semakin menarik. Kim menghela napas. Maaf. Aku tidak setuju dengan Luster, tapi ada sekitar 600 km antara kita dan lapangan Airbus. Itu jika kita berjalan lurus, tentu saja. Jika kita harus bermanuver melewati pegunungan dan mengitarinya dalam mencari jalan yang bisa dilalui, melawan makhluk mimpi buruk saat kita pergi. Aku ragu banyak dari kita akan berhasil. Dia menghela napas, lalu melirik Sunny. Namun, jika kita turun ke jalan raya pantai, dan pergi dengan kecepatan penuh, kita dapat menempuh 600 km ini dalam hitungan jam. Tentu saja, ini risiko yang sangat besar, tetapi bukankah apakah itu risiko yang lebih besar untuk terus maju melewati pegunungan, jika itu berarti tinggal di alam liar selama berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu lagi? Sunny mengernyit. Kim agak benar. Jalan raya pesisir berbahaya, begitu pula pegunungan. Mereka penuh dengan segala jenis makhluk mimpi buruk, dan terlalu sulit untuk dinavigasi setelah gempa bumi. Ada juga masalah waktu, yang sepertinya tidak diketahui oleh siapapun kecuali Sunny, dan mungkin Profesor Obel, karena mereka tidak melihat gambaran yang lebih besar. Dan gambaran yang lebih besar, dari apa yang dia tahu, tidak terlihat terlalu besar. Tentara pertama tidak mendapatkan kemenangan apapun melawan gelombang kekejian. Sebaliknya, posisinya secara bertahap memburuk. Hari dan minggu tambahan yang disebutkan Kim jauh lebih penting daripada yang dia ketahui, karena lebih dari satu alasan. Sunny menghela napas. Pada akhirnya, kedua pilihan itu mengerikan. Tetap berada di pegunungan sedikit lebih aman, tetapi juga sedikit tanpa harapan. Mencoba untuk mengisi jalan raya pesisir jauh lebih berbahaya, tetapi juga menawarkan peluang keselamatan yang jauh lebih realistis. Rasanya seperti melempar dadu. Petik 1. Apakah saya merasa beruntung hari ini? Dia terdiam untuk waktu yang lama, lalu menonaktifkan proyeksi dan melihat orang-orang yang berkumpul di ruang komando. Semua orang tegang, menunggu untuk mendengar keputusannya. Sunny mengusap wajahnya dengan lelah. Persiapkan kendaraan untuk keluar semua. Saya ingin mereka dapat mempertahankan kecepatan tertinggi mereka setidaknya selama 6 jam tanpa pernah melambat. Lakukan semua yang Anda bisa. Saya tidak peduli jika transportasi benar-benar hancur dan meledak setelah itu, pastikan tidak ada yang rusak di jalan. Apapun itu mungkin akan menjadi perjalanan terakhir mereka, jadi persiapkan dengan baik. Kita akan mengambil rute yang indah di sepanjang pantai. Dengan itu, semua orang tiba-tiba sangat sibuk.
Menyiapkan konvoi untuk muatan berkecepatan tinggi melintasi jalan raya pesisir bukanlah tugas kecil, terutama mengingat kemungkinan besar akan berubah menjadi pertempuran bergulir. Sunni adalah salah satu dari sedikit prajurit yang tidak punya banyak pekerjaan, jadi dia pergi keluar dan menatap langit malam, dengan bulan purnama menatapnya seperti mata raksasa yang buta. Beberapa meter darinya, satu-satunya sliper dari konvoi itu sibuk mengoleskan Black Venom ke peluru apapun yang ditinggalkan tentara sersan Gere. Dia juga melakukan hal yang sama pada anak panahnya. Tiba-tiba penasaran, Sunni memanggil pemuda itu. "Hei, kamu, bagaimana menurutmu? Akankah kita berhasil?" Penidur menatapnya dengan mata lebar. Dia rupanya tidak menyangka akan disapa oleh kapten. "Tuan." "Ya, Tuan, tidak diragukan lagi, Tuan." Sunni terkekeh. "Itu rohnya." "Oh, benar. Tadinya aku ingin bertanya. Siapa namamu?" Penidur menatapnya kosong selama beberapa saat, lalu menunduk dan berbisik di bawah hidungnya, "Sialan, apa-apaan ini?" Sunni mengerutkan kening. "Apa itu tadi?" Sang penidur tersentak. "Oh, maaf Pak, hanya saja, saya sudah menyebutkan nama saya, kira-kira 20 kali. Ini salah saya, Pak. Semua orang sepertinya lupa." "Hah?" Sunni menggaruk belakang kepalanya. "Ya. Baiklah. Kalau begitu, seperti dulu. Cacat yang aneh. Tapi bukan yang terburuk untuk dimiliki." Dia meninggalkan penidur sendirian dan berjalan maju, berhenti di depan badak dan melihat ke depan. Kemudian, dia mulai meregangkan otot-ototnya. Jalan di depan sepi dan diselimuti kegelapan. Ini akan menjadi perjalanan yang liar. Budak Bayangan bab 947 Jalan Raya Menuju Neraka. Konvoi kecil berbelok ke barat, menyusuri jalan sempit yang menurun dari pegunungan dan akhirnya bertemu dengan jalan raya pesisir. Badak itu bergerak di depan barisan, dengan 4 angkutan sipil yang tersisa mengikutinya dan 3 kendaraan militer yang rusak menjaga bagian belakang. Ini adalah pasukan pengepungan Sunni selama sekitar 6 jam berikutnya. 3 kendaraan lapis baja yang siap digunakan sersan Gere masih memiliki sedikit amunisi, hampir tidak cukup untuk bertahan selama sisa perjalanan ke lapangan Airbus. Asalkan serangan mereka melintasi jalan raya sama mengerikannya seperti yang diantisipasi Sunni. Transportasi sipil tidak hanya lemah, tetapi juga tidak memiliki sistem pertahanan terintegrasi untuk menangkal serangan Nigma Creatures. Namun, mereka dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih mematikan, irregular. Samara sudah menyiapkan senapannya di sarang senjata improvisasi di atap transportasi paling belakang. Untuk memberikan kebebasan penuh kepada penembak jitu yang bangkit dalam mengambil target dari jarak jauh, Quentin ada di sisinya. Pedang dan perisainya siap untuk menjatuhkan makhluk mimpi buruk manapun yang berani terlalu dekat. Kim berada di atap kendaraan berikutnya, dengan selusin magasin berisi peluru yang telah disiapkan sebelumnya untuk karabinnya. Penidur tanpa nama menemaninya dengan busur dan anak panah beracun. Belle dan Don melindungi 2 transportasi terakhir. Keduanya memiliki kenangan yang mampu melakukan serangan jarak jauh, tetapi tidak ada penembak jitu yang mahir. Tugas utama mereka adalah mencegah kekejian menyerang para pengungsi secara langsung. Jadi, mengetahui bahwa mereka mungkin harus sering berpindah-pindah di sekitar atap kendaraan yang ditugaskan. Kedua petarung telah lalai memodifikasi kendaraan dengan segala jenis penempatan pelindung. Keempat angkutan telah disiapkan untuk serangan itu sebaik yang bisa dilakukan oleh para prajurit. Ada pelat baju besi dan paku paduan yang dilas di sisinya, serta domba jantan darurat yang dipasang di bagian depan,
dengan tiruan pucat dari Rhino, dan terakhir, ada APC yang berat itu sendiri. Sejak Shane pergi, Sunny malah duduk di atapnya, memegangi Morgan Swarbow di tangannya. Meskipun angin dingin menderu-deru, dia tidak merasa kedinginan sama sekali, dipicu oleh adrenalin. Tubuhnya diselimuti oleh baja tumpul dari Undine Chain, Dying Wish yang tersembunyi di bawah pelindung dadanya yang ramping. Dia siap bertempur. Lintasi jalan raya secepat mungkin, bunuh apapun sebelum sempat mendekati konvoi. Itulah rencananya. Bukannya Sunny benar-benar berharap semuanya berjalan sesuai dengan itu. Blackie dan Abomination berlari di depan barisan, melayani sebagai garda depan dan pengintai depan, sementara Nikmah masih tertidur di lubuk jiwanya. Dark Courser sudah cukup sembuh untuk dipanggil, tapi Sunny menahan diri untuk memanggilnya sampai hal-hal yang tak terelakkan pergi ke selatan. Yang mana mereka akan? Aku hanya tahu mereka akan menuruni pegunungan lebih mudah daripada mencoba melewatinya, jadi tidak butuh waktu lama bagi konvoi untuk mencapai bentangan jalan terakhir sebelum jalan raya pesisir. Medan telah berubah jauh lebih halus, dan kemudian seluruhnya datar. Akhirnya, pancaran cahaya yang ditembakkan dari badak menyinari bentangan luas beton lapuk. Dan gelombang gelap naik dan turun tidak jauh di belakangnya. Jalan raya itu cukup lebar untuk 10 APC seukuran badak untuk dikendarai berdampingan, tetapi sebagian dipisahkan dari jalan raya utama oleh penghalang tebal. Di belakangnya, paling dekat dengan lereng gunung, sebuah rel kereta api membentang ke utara dan selatan, dimaksudkan untuk membawa kereta lapis baja melintasi daratan. Itu masih memberi mereka cukup ruang untuk bermanuver, tetapi juga menempatkan konvoi lebih dekat ke laut. Bulan purnama bersinar di langit hitam, tenggelam dalam cahaya bergelombang aurora hantu. Jalan raya itu benar-benar kosong dan disinai cahaya bulan yang pucat. Semuanya, lereng gunung yang gelap, hamparan jalan yang lebar, dan ombak hitam di belakangnya, tampak menakutkan, tidak menyenangkan, dan firasat buruk. Namun, Sunny tidak punya waktu untuk menghargai suasananya. Petik 1. Itu cepat. Beberapa ratus meter di depan, kedua gema telah menangkap aroma makhluk mimpi buruk yang bersembunyi di kegelapan. Sayangnya bagi mereka, sangat sedikit hal yang bisa disembunyikan dari pandangan Sunny di kegelapan malam kutub. Bahkan sebelum kekejian memiliki kesempatan untuk menerjang sosok-sosok gelap yang tergeletak di jalan, sebuah panah hitam jatuh dari langit, menembus kepala. Setidaknya Sunny mengira itu adalah kepala kelabang raksasa yang tampaknya telah beristirahat di atas beton. Kamu telah membunuh binatang yang bangkit. Sesaat kemudian, rahang Eko yang kuat berderak di karapas Cisnes dari kekejian yang berbeda, sementara Blackie melompat ke yang ketiga, mencoba meniru serangan ganas dari anjing yang lebih besar. Panah kedua membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Tanpa melambat, Rhino menerobos mayat kelabang besar, mencabik-cabiknya dan membuka jalan bagi sisa konvoi. Sunny merasakan APC bergetar saat kecepatannya semakin lama semakin bertambah. Jalan raya pesisir tampaknya dalam kondisi baik meskipun baru-baru ini terjadi gempa, jadi tidak ada yang memperlambat mereka. Untuk saat ini, setidaknya, sepertinya mereka memiliki kesempatan untuk tiba di Erebus Field tepat waktu. Namun, dia sudah bisa melihat lebih banyak makhluk mimpi buruk di kejauhan. Mata mereka yang hiruk-pikuk perlahan menyala dengan api berbahaya saat lampu dan suara konvoi menarik perhatian mereka. Ada juga sosok-sosok tak jelas yang bergerak di lereng pegunungan, muncul dari kegelapan dan mulai turun menuju jalan raya untuk mencegat barisan kendaraan manusia.
Jauh lebih mengganggu. Gelombang hitam terus bergemuruh di sebelah kiri konvoi yang melaju kencang saat mereka terus menyerang pantai. Datang dan pergi tanpa menunjukkan tanda-tanda ancaman mengerikan yang bersembunyi di balik permukaan gelap mereka. Kurangnya gerakan itu membuat Sunny jauh lebih tidak nyaman daripada siluet keji pembunuh yang mendekat dengan cepat. Apapun itu yang akan muncul saja. Tidak ada tanggapan. Sambil menggertakkan giginya, Sunny berpaling dari laut dan mengangkat busurnya. Budak Bayangan bab 948 di Remaraton. Ada berbagai macam makhluk mimpi buruk yang rupanya memutuskan untuk tidur siang di permukaan beton jalan datar raya pesisir. Rahang binatang terbuka dengan geraman ganas. Rahang tajam meneteskan air liang kental, cakar berigi, sabit tulang melengkung, dan berbagai alat kematian yang Sunny bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Semuanya terbang menuju konvoi, semakin dekat dan semakin dekat dengan setiap detik. Semakin cepat kendaraan bergerak, semakin cepat kekejian berkumpul di atasnya. Kutukan. Sunny berdiri di atas atap Rhino yang bergetar, menggambar Morgan Swarbow berkali-kali. Dalam rentang waktu singkat, dia benar-benar melepaskan panah hujan, membantai setidaknya selusin makhluk mimpi buruk yang mendekat. Otot-ototnya sudah memprotes kecepatan yang tak kenal ampun. Tetapi ditambah dengan bayangannya yang keempat, Sunny tahu bahwa dia bisa mempertahankan laju tembakan yang sama lebih lama. Bagaimanapun, pertempuran baru saja dimulai. Meskipun kumpulan monster yang berlindung menuju konvoi tampak menakutkan dan berbahaya, ini hanyalah ampas dari Chain of Nightmares. Mereka adalah satu-satunya orang yang hilang atau kumpulan kecil kekejian yang telah menyatukan diri dari kawanan dan gerombolan yang lebih besar, dan dengan demikian, tidak menimbulkan ancaman nyata. Untuk saat ini, mereka juga hanya menyerang kolom dari depan. Segera, Sunny dan orang-orangnya akan dikepung dan dipaksa menahan serangan dari segala arah. Untuk menahannya, Samara akhirnya melepaskan tembakan. Sebagian besar makhluk mimpi buruk di jalan raya dikaburkan oleh transportasi lain dan bentuk badak yang lebar. Tetapi dia memiliki bidikan yang jelas dari lereng pegunungan dan kekejian yang mengalir menuruni permukaan berbahaya dari batu es untuk menyerang konvoi dari samping. Sebuah kilau berkilau melintas di udara, dan salah satu siluet di kejauhan pecah, sisa-sisa yang meluncur-meluncur menuruni lereng yang terjal. Bahkan sebelum gema dari tembakan gemuruh pertama menghilang ke udara dingin, senapan yang kuat itu sudah mendengung dengan deru listrik sekali lagi, menyerbu untuk meludahkan peluru dahsyat lainnya. Aku tidak cukup cepat untuk membunuh mereka semua. Untuk saat ini, Sunny sedang menjaga esensinya. Dia hanya menggunakan salah satu pesona aktif dari busurnya yang perkasa, Soul Arrows, yang tidak membutuhkan banyak hal. Keinginan sekarat juga tidak aktif, untuk saat ini, karena belum perlu menarik perhatian kekejian dari angkutan sipil. Dia mempertimbangkan untuk memanggil Strike of Thunder sejenak, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Serangan mereka menuju Erebus Field akan menjadi maraton, bukan lari cepat. Mereka harus berhemat dengan cara menghabiskan kekuatan dan sumber daya mereka. Alih-alih menyia-nyiakan makhluk mimpi buruk yang mendekat dengan sambaran petir, dia memilih yang paling mengancam dan berkonsentrasi untuk menjatuhkan target prioritas tinggi ini terlebih dahulu. Kekejian tanpa rasa takut terjun ke masa musuh, mencabik-cabik mereka dengan tekad yang kejam. Karena hanya ada sedikit makhluk jatuh di antara gelombang pertama ini, sebagian besar jauh lebih lemah daripada gema besar. Blackie, bagaimanapun, terancam dibunuh jika dia tidak berhati-hati.
Anjing yang lebih kecil berpisah dan berlari ke tepi jalan raya, berkonsentrasi untuk menyerang gerombolan yang berlarian keluar. Sejauh ini bagus. Sunni membunuh sebagian besar makhluk mimpi buruk yang dapat mengancam badak secara serius, tetapi pada saat itu, APC hanya berjarak beberapa meter dari penyerang tercepat. Bergerak dengan kecepatan tertingginya, sebagian besar badak menabrak keji yang menerjang, praktis menghancurkannya menjadi awan kabut merah. Makhluk kedua menabrak beton dengan panah di matanya, dan kemudian, konvoi itu berada di tengah kerumunan makhluk mimpi buruk yang tidak terorganisir. Beberapa dari mereka cukup cepat untuk mengubah arah dan berlari menuju angkutan sipil, yang lain terlalu lambat dan membiarkan kolom melintas, lalu membuang detik-detik berharga untuk berhenti. Berbalik, dan bergegas mengejar kendaraan yang melaju kencang. Menara kendaraan militer menyalak, mengirimkan peluru beracun ke arah kekejian yang cukup cepat untuk mengejar mereka, dan mengabaikan sisanya. Bukan tujuan mereka, juga tidak realistis, untuk membantai setiap makhluk mimpi buruk sepanjang 600 km dari jalan raya pantai, tapi sekali lagi, tidak perlu. Mereka hanya harus membunuh orang-orang yang konvoi tidak bisa berlari lebih cepat. Samara terus menembakkan senapannya, memilih untuk berkonsentrasi pada target yang lebih kuat, seperti yang dilakukan Sunni. Pada transportasi sipil berikutnya, Kim menggunakan karabinnya untuk menebas mereka yang berhasil mendekati kolom, sementara penidur tanpa nama mengirim satu anak panah terbang demi satu. Bele menggunakan kapak lempar kecil yang dengan mengerikan mengiris kekejian itu, dan kemudian secara ajaib kembali ke tangannya. Don dipersenjatai dengan satu set lembing besi yang tampaknya memukul lebih keras dari yang seharusnya, bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa. Konvoi memotong gelombang pertama makhluk mimpi buruk, meninggalkan tubuh yang rusak dan mayat yang berdarah di belakang. Pembela melanjutkan rentetan mereka, menghabisi makhluk mimpi buruk yang sekarang mendapatkan barisan dari belakang. Sunni memutar bahunya dan mengernyit sedikit, lalu menarik anak panah lain ke tali busurnya dan membeku sesaat. Mengintip ke kejauhan, dia mencoba mengevaluasi situasinya. Wajahnya menjadi gelap. Terkutuklah. Beberapa ratus meter di depan, aliran makhluk mimpi buruk tumpah di jalan raya dari lereng gunung. Dan semakin jauh, di belakang mereka, seluruh lebar jalan diblokir oleh kumpulan tubuh mengerikan yang gelap. Kali ini, itu adalah gerombolan yang tepat. Salah satu dari banyak yang harus mereka perjuangkan, kemungkinan besar. Sunni mempelajari kawanan itu selama sepersekian detik, lalu dengan cepat melirik ke laut, setidaknya gelombang gelap tenang, untuk saat ini. Dengan desahan menghina, dia mengirim anak panah itu terbang ke arah lereng gunung, lalu menarik busurnya lagi. Kali ini, jari-jarinya diterangi oleh cahaya ganas dari petir yang terkurung. Budak bayangan bab 949 memindahkan rumah potong hewan. Segera setelah Strike of Thunder menembus bayangan malam kutub dan meledak menjadi busur listrik yang menyilaukan, menghancurkan pusat gerombolan itu. Sunni berbicara ke perangkat komunikasinya, formasi Baji. Dia telah menciptakan celah di tengah masa makhluk mimpi buruk, tetapi itu tidak cukup untuk membuka jalan melalui blokade. Ada kekuatan mengapit yang tumpah dari pegunungan yang perlu dikhawatirkan juga. Kekejian sudah berlari ke arah konvoi, pecahan semen beterbangan dari bawah cakar tajam mereka. Namun, yang tercepat dan terkuat, tiba-tiba runtuh, panah emas menembus tenggorokannya. Di belakang Rhino, dua kendaraan militer dan dua angkutan sipil melaju kencang dan meninggalkan barisan, mengambil posisi di kedua sisi konvoi.
Dari atas, akan terlihat seperti Baji dengan APC mengambil posisi, sementara 4 kendaraan lainnya membentuk sayapnya. Tujuan dari formasi itu sangat sederhana. Dengan bentuk badak yang besar tidak menghalangi pandangan mereka ke jalan lagi. Baik kendaraan militer maupun yang bangkit di atap 2 angkutan sipil bebas untuk menargetkan kerumunan yang mendekat dengan cepat. Senapan samara bergemuruh, dan karabin Kim retak, mengirimkan hujan peluru ke masa kekejian. 2 menara bergabung dalam mahal, membuka jalan bagi konvoi untuk mengisi daya. Sunni pun terus melepaskan panah demi panah, mengalahkan makhluk mimpi buruk yang paling mengancam. Hanya beberapa saat sebelum barisan itu mencapai kerumunan, kendaraan keempat berbelok ke belakang dan kembali ke posisinya, berada di balik sebagian besar Rhino yang melaju kencang. Ini dia. Domba jantan APC itu jatuh ke dalam massa tubuh, baik yang mati maupun yang hidup, dengan getaran yang hebat. Potongan-potongan daging terbang ke samping saat pemunculan jejak berdarah melalui gerombolan makhluk mimpi buruk, biarkan konvoi lainnya mengikuti. Mereka berhasil melewatinya, meski hanya sedikit. Namun, semua itu tidak baik. Lebih dari beberapa kekejian berhasil menerjang kendaraan terdepan dari samping. 2 atau 3 menempel di bagian depan Rhino, dan beberapa lainnya telah menabrak transportasi sipil Bele dan Don. Cakar mereka sudah melarutkan paduan itu. Badak lapis baja yang lebih berat menerima beberapa bekas luka yang jelek, tetapi masih bertahan. Sunni dengan cepat menarik busurnya, menghabisi penumpang yang tidak diinginkan. Di belakangnya, Bele berlari ke arah tepi atap transportasi dan memukul dengan kapaknya. Memutuskan anggota badan keji itu sebelum ia memiliki kesempatan untuk merobek pelat baja darurat dan membiarkan binatang itu masuk ke dalam. Ada makhluk mimpi buruk di sisi lain transportasi. Tetapi tubuhnya telah tersangkut oleh paku yang dilas di sepanjang rangka kendaraan sipil, sehingga tidak berhasil menembus lambung kapal sebelum salah satu lembing Don menjatuhkannya. Pria raksasa itu sendiri berurusan dengan kekejian yang telah melompat ke transportasinya dengan menariknya ke bawah di tengah lompatan dengan kemampuan aspeknya. Makhluk itu menabrak permukaan semen jalan bukannya menabrak sisi kendaraan, dan segera tertimpa rodanya. Berat transportasi yang memuat hampir 100 orang tidak cukup untuk membunuh monster yang bangkit, jadi meskipun terluka parah, kekejian itu masih mencoba untuk bangun. Sebelum itu bisa, transportasi berikutnya terguling, dan kemudian berikutnya, mengakhiri hidup makhluk itu dalam serangkaian derak yang memuakkan. Hanya beberapa saat setelah menabrak kerumunan, konvoi itu lewat. Menara kendaraan militer langsung berbalik, melepaskan rentetan peluru dengan kecepatan tercepat mengejar makhluk mimpi buruk. Putaran tungsten samara dan panah Sunni menangani musuh yang paling tangguh, sementara Kim buru-buru mengisi ulang karabinnya. Penidur tanpa nama hampir mengosongkan tempat anak panahnya, jadi dia sibuk memanggil kembali anak panah yang sudah dihabiskan. Kawanan yang menipis tertinggal di belakang. Tapi sudah ada musuh baru yang muncul dari kegelapan di depan. Sambil mendesah frustrasi, Sunni berbalik menghadap ke utara lagi dan menarik busurnya. Ini akan menjadi tua, cepat. Dikelilingi oleh pertumpahan darah, konvoi terus melahap kilometer saat melaju melintasi jalan raya yang lebar. Pertempuran tidak pernah benar-benar berhenti, malah meluas menjadi satu rumah jagal yang terus bergerak. Bahkan jika tidak ada terlalu banyak makhluk mimpi buruk di dekat pantai pada awalnya. Lampu dan kebisingan kolom pengisian bercampur dengan bau darah segar, menarik lebih banyak dari mereka dari pegunungan.
Yang berubah hanyalah intensitas pertempuran. Kadang-kadang para pembela konvoi hanya perlu mengusir gerombolan pejuang yang tidak terorganisir, membunuh mereka sebelum kekejian dapat melancarkan serangan terhadap kendaraan. Kadang-kadang gerombolan yang sebenarnya muncul untuk menghalangi jalan, memaksa mereka untuk berjuang melewatinya sambil mempertahankan kerusakan kecil dan mati-matian berusaha mencegah apapun sampai ke para pengungsi. Terlepas dari itu semua, kendaraan berada dalam kondisi yang cukup baik untuk tetap beroperasi, untuk saat ini. Badak itu dipenuhi bekas luka, dan ramnya, serta seluruh bagian depan, telah menjadi licin dengan darah, membuatnya tampak seperti mesin neraka dari pembantaian yang tidak wajar. Angkutan sipil memiliki potongan daging yang menempel di paku mereka, dengan alur yang dalam ditinggalkan oleh cakar kekejian yang menghiasi sisi mereka. Laras menara pada kendaraan militer bersinar merah, mengepul saat kegelapan malam kutub yang dingin mendinginkannya. Orang-orang mulai lelah, tetapi siap memberikan segalanya untuk mencapai tujuan, tetap menjalankan tugasnya dengan tekad yang kuat. Jalan raya itu sendiri juga berubah. Semakin jauh ke utara mereka bergerak, semakin banyak makhluk mimpi buruk dan semakin banyak tanda-tanda kerusakan yang berkelanjutan. Retakan lebar muncul di beton. Dan kolom harus bermanuver di sekitar kendaraan yang rusak dan bangkai kekejian besar dari waktu ke waktu, yang terakhir diambil bersih sampai ke tulang oleh monster lain. Membunuh musuh sebelum mereka mencapai kolom semakin sulit karena rintangan ini. Pada titik tertentu, Sunny tegang saat dia melihat halangan yang sangat merepotkan menghalangi jalan di depan. Wajahnya menjadi gelap. Apa sekarang? Budak bayangan bab 950 tergelincir. Masih agak jauh dari konvoi, seluruh lebar jalan raya terhalang oleh sesuatu yang tampak seperti tembok tinggi dari paduan. Itu dikelilingi oleh pemandangan kekacauan murni, dengan potongan logam yang robek dan bongkahan beton besar tergeletak di jalan dalam kekacauan yang kacau. Sunny merengut, berusaha memahami apa yang dilihatnya. Setelah 1 atau 2 detik, dia memikirkan kutukan diam-diam. Di depan mereka, penghalang antara jalan raya dan rel kereta api hancur berkeping-keping. Benda yang dia kira sebagai dinding sebenarnya paduan adalah atap gerbong kereta yang diletakkan miring. Salah satu raksasa lapis baja pasti memperhatikan di sini di beberapa titik di masa lalu, mengubah seluruh bagian jalan raya menjadi mimpi buruk dari beton yang rusak dan paduan yang hancur. Kutukan. Sunny pernah naik kereta lapis baja sebelumnya, jadi dia tahu betapa menakutkannya benteng bergerak ini. Apa yang bisa menghancurkan monster seperti paduan itu? Dia tidak yakin gempa bumi akan cukup untuk menggagalkan salah satunya, meskipun itu adalah teori paling masuk akal yang dia miliki. Bagaimanapun, Sunny memiliki masalah yang lebih mendesak daripada menebak-tebakan orang yang benar. Konvoi tidak boleh melambat. Keseimbangan rapuh yang telah mereka buat semuanya bergantung pada asumsi bahwa kolom akan terus bergerak. Jika mereka kehilangan kecepatan atau, lebih buruk lagi, terpaksa berhenti, tidak akan ada jalan keluar dari kematian. Mereka hanya akan tenggelam dalam nikmah creatures. Sam dan Quentin, buat Gemma jatuh kembali ke badak. Kemudian, dia menutup matanya sejenak dan meraih ke depan dengan akal sehatnya. Setelah menjadi master dan sebelum datang ke Antartika, Sunny tidak mendapat kesempatan untuk menguji batas manifestasi bayangan dalam pertempuran. Sekarang, dia tahu bahwa kemampuan naiknya lebih kuat dari yang dia kira, jadi, dia akan memanggilnya lagi. Sebelum konvoi mencapai reruntuhan, bayangan di lereng gunung menjadi hidup dan mengalir ke depan, membentuk tentakel panjang.
Tentakel ini merobek paduan gerbong yang terbalik, memegangnya, dan kemudian menarik struktur besar itu ke samping. Suara gesekan logam yang memekakkan telinga terhadap beton memenuhi udara. Ayo ayo. Gerbong dipindahkan cukup jauh untuk menciptakan celah bagi Rhino yang mendekat. APC menghancurkan beberapa bongkahan penghalang beton dengan ramnya, membersihkan jalan, lalu bermanuver ke samping dan meluncur melewati struktur paduan yang hancur. Di belakangnya, jalan raya ternyata dalam kondisi yang mengerikan, jadi butuh banyak keterampilan untuk menavigasi Rhino melewati pecahan logam yang berantakan. Lustre adalah orang yang melakukannya. Dia dengan mahir menghindari semua rintangan serius dan menabrak rintangan yang bisa dihancurkan tanpa pernah melambat. Kendaraan lainnya tidak sebesar APC, jadi tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengikutinya. Beberapa kekejian merangkak dari reruntuhan untuk menyerang konvoi, tetapi dengan cepat ditusuk oleh panah dan peluru beracun. Segera, konvoi itu meninggalkan medan puing-puing. Tapi bukannya lega, Sunny hanya mengertakkan gigi. Dikaburkan oleh sisa-sisa kereta lapis baja, ada segerombolan makhluk mimpi buruk lainnya di depan mereka, yang ini jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang sebelumnya. Lebih buruk lagi, karena mereka terlambat untuk menemukannya, tidak ada banyak waktu untuk menipiskan kekejian dengan serangan jarak jauh. Konvoi berada di bawah ancaman nyata. Sialan! Sunny sekilas melirik busur hitam di tangannya, tahu bahwa kekuatannya saja tidak akan cukup kali ini. Situasinya sangat buruk, yang berarti sudah waktunya untuk memanggil kavaleri. Dia mempertimbangkan untuk memanggil Nikmah di dekat badak dan dengan penuh gaya melompat ke pelana dari atap, seperti yang dia lihat dilakukan oleh para pahlawan keren di webtoon. Tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukan sandiwara semacam itu. Bukan karena Sunny tidak mampu mendarat di punggung kuda yang berlari kencang dari kendaraan yang bergerak. Hanya saja pelana Nikmah adalah memori, dan harus diangkat di atas kuda hitam dengan tangan setiap kali dipanggil. Saat ini, Sunny sudah bisa menunggang kudanya tanpa pelana. Tapi menggunakan senjata jarak dekat apapun secara efektif tanpa sanggurdi kurang lebih mustahil. Sanggurdi sangat penting untuk pertempuran yang dipasang, meskipun kelihatannya tidak signifikan. Dia menghela nafas. Kurasa aku tidak keren. Dengan itu, Sunny memanggil Nikmah langsung ke atap Rhino, secara bersamaan memanggil Sin of Solace dan Sadel Mahal. Segera, kuda hitam yang menakutkan itu berdiri di depannya, melihat ke depan dengan api merah menyala yang ganas di matanya. Nikmah menggeram, memperlihatkan dua baris taring logam yang menyerupai serigala. Tampaknya dia cukup tidur, dan sekarang lapar untuk merobek beberapa kekejian. Cahaya bulan berkilauan di permukaan gelap tanduk adamantin courser. Jangan khawatir. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mengamuk hanya dalam beberapa saat. Sunny dengan cepat meletakkan pelana di punggung musang courser, mengencangkannya ke tempatnya. Tepat pada saat itu, senapan Samara menggonggong, mengirimkan peluru yang bersinar ke dalam kegelapan. Sebuah paduan suara lolongan binatang adalah jawabannya. Dia mengutuk, meraih gagang Sin of Solace, dan melompat ke pelana. Sunny memejamkan mata sejenak, merasakan bisikan berbahaya menyerang pikirannya. Hari ini, mereka tampak sangat jelas. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke depan dan mengirimkan serangan Nikmah. Kuda hitam itu menerjang ke depan, melompat dari atap Rhino dalam lengkungan tinggi. Di dalam APC, Lustre tersentak ketika kuku adamantin bergemuruh tepat di atas kepalanya, dan kemudian menjulurkan lehernya untuk menatap sosok cepat dari kuda yang melompat itu.
Apa-apaan ini? Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara tertahan, sungguh agung. Jatuh ke arah kumpulan kekejian, Sunni mencengkeram gagang Sin of Solace lebih erat dan menuangkan esensi ke Dying Wish, mengaktifkan satu-satunya pesonanya. Mari kita ajari bajingan ini arti dari ketakutan yang sebenarnya, Nikmah.